Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Nuriafani. Saya di sini akan menjelaskan contoh-contoh soal tentang koordinat tabung, koordinat bola, kecepatan, percepatan, dan kelengkungan. Baik, langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu tentang koordinat tabung. Soal yang pertama adalah sebagai berikut. Carilah koordinat kartesius dari titik dengan koordinat tabung 4, 2pi/3 dan 6, maka penyelesaiannya adalah yang pertama dengan cara mendefinisikan masalah. Diketahui koordinat tabungnya 4, 2pi/3 dan 6, maka yang ditanya adalah carilah koordinat kartesius. Langkah kedua yaitu dengan cara merumuskan hipotesis. Berdasarkan yang diketahui, maka untuk mencari koordinat kartesius dari titik dengan koordinat tabung 4, 2pi/3 dan 6 dapat dengan rumus X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan Z-nya sama dengan Z. Langkah ketiga yaitu dengan cara mengumpulkan data. Berdasarkan yang diketahui, bahwa dengan koordinat tabung 4, 2pi/3 dan 6, maka diketahui R-nya adalah 4, Theta-nya sama dengan 2pi/3 dan Z-nya sama dengan 6. Sehingga dapat diperoleh X-nya R cos theta, X-nya sama dengan 4 cos 2pi/3 dan X-nya sama dengan min 2. Dan Y sama dengan R sin theta, maka Y sama dengan 4 kali akar 3/2, maka didapat Y sama dengan 2 akar 3. Dan Z-nya sama dengan 6. Langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, yaitu dengan cara mendeskripsikan masalah. Berdasarkan langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinat kartesius dan titik dengan koordinat tabung 4, 2pi/3 dan 6, maka adalah min 2, 2 akar 3 dan 6. Baik, langsung saja selanjutnya yaitu contoh soal nomor 2. Soalnya adalah sebagai berikut. Soalnya adalah carilah koordinat kartesius dari titik dengan koordinat tabung 4, 2pi/3 dan 9, maka langkah pertama yaitu dengan cara mendeskripsikan masalah. Diketahui koordinat tabung 4, 2pi/3 dan 9, maka yang ditanya adalah carilah koordinat kartesius. Langkah kedua yaitu dengan cara merumuskan hipotesis. Berdasarkan yang diketahui bahwa dengan koordinat tabung 4, 2pi/3 dan 9, maka diketahui R-nya sama dengan 4, Theta sama dengan 2pi/3 dan Z sama dengan 9. Sehingga dapat diperoleh X sama dengan R cos theta, X sama dengan 4 cos 2pi/3 dan X sama dengan min 2. Dan Y sama dengan R sin theta, Y sama dengan 4 sin 2pi/3, maka Y sama dengan 4 kali 2 akar 3/2, Y sama dengan 2 akar 3. Dan Z-nya sama dengan 9. Langkah terakhir yaitu langkah keempat, dengan cara mendeskripsikan kesimpulan dan masalah. Berdasarkan langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinat tabung 4, 2pi/3 dan 9 adalah min 2, 2 akar 3 dan 9. Selanjutnya adalah contoh soal tentang koordinat bola. Soalnya adalah sebagai berikut. Contoh soal yang pertama yaitu tentang tentukan grafik dari 2 cos theta. Pro sama dengan 2 cos theta, maka pro kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 2Z. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 2Z plus 1 sama dengan 1. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z min 1 kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan bola yang titik pusatnya di 0,0,1 dan jari-jarinya 1. Contoh soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan persamaan kartesius dari persamaan berikut. R kuadrat plus 4Z kuadrat dan R kuadrat cos 2 theta, maka penyelesaiannya adalah R kuadrat plus 4Z kuadrat sama dengan 16. X kuadrat plus Y kuadrat plus 4Z kuadrat sama dengan 16. Maka X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 16 ditambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Dan R kuadrat cos kuadrat sama dengan Z. Maka R kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta sama dengan Z. R cos theta kuadrat min R sin theta kuadrat sama dengan Z. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan Z.
koordinat bola, hubungan koordinat bola ke koordinat kartesius yaitu pro, theta, dan pi, maka x, y, dan z. Bola ke kartesius yaitu x sama dengan pro sin theta cos theta, y sama dengan pro sin theta sin theta, z sama dengan pro cos theta. Kartesius ke bola, pro sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat, theta sama dengan tan pangkat min 1 y per x, theta sama dengan cos pangkat min 1 z per akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Soal selanjutnya yaitu tentang kelengkungan. Soalnya adalah sebagai berikut. Soal yang pertama yaitu tentang buktikan bahwa jari-jari kelengkungan di sebuah titik P pada lingkaran OR sama dengan R. Maka penyelesaiannya adalah persamaan lingkaran OR adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Apabila kedua ruas didiferensialkan, diperoleh 2X ditambah 2Y, Y aksen sama dengan 0, atau Y aksen sama dengan min X per Y. Selanjutnya kita susun 1 ditambah Y aksen kuadrat sama dengan 1 ditambah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Y2 aksen sama dengan min Y min X Y aksen per Y kuadrat sama dengan Y plus X kuadrat per Y kuadrat sama dengan min X kuadrat ditambah Y kuadrat per Y pangkat 3 sama dengan R kuadrat per Y pangkat 3. Sehingga kita peroleh jari-jari kelengkungan lingkaran tersebut adalah pro sama dengan 1 ditambah Y aksen kuadrat per Y aksen 2 pangkat 3 per 2 sama dengan R pangkat 3 per Y pangkat 3 kali min Y pangkat 3 per R kuadrat sama dengan min R. Karena jari-jari selalu positif, maka nilai mutlak pro sama dengan R. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 2. Soalnya adalah sebagai berikut, yaitu tentukan kelengkungan di suatu titik P pada kurva X kuadrat plus XY plus Y kuadrat sama dengan 1, di mana X sama dengan Y, maka penyelesaiannya adalah untuk X sama dengan Y, kita peroleh X kuadrat plus XY ditambah Y kuadrat sama dengan 1, jadi X sama dengan 1 per 3 akar 3. Selanjutnya, kedua ruas persamaan kurva didiferensialkan dan diperoleh 2X ditambah Y ditambah XY aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 0, atau Y aksen sama dengan min 2X plus Y per X plus 2Y. Dan dengan mudah dapat pula kita tentukan Y aksen 2 sama dengan 3X Y aksen min 3Y kuadrat per X plus 2Y, karena X sama dengan 1 per 3 akar 3 dan X sama dengan Y, maka dapat ditentukan titik P adalah 1 per 3 akar 3 dan 1 per 3 akar 3, di mana didapat Y sama dengan min 1 dan Y aksen 2 sama dengan min 2 per 3 akar 3. Sehingga apabila nilai-nilai tersebut kita masukkan ke rumus, kita peroleh kelengkungan di titik P 1 per 3 akar 3, 1 per 3 akar 3 adalah K sama dengan min 1 per 6 akar 6. Contoh soal selanjutnya yaitu tentang percepatan. Soalnya adalah sebagai berikut. Soal yang pertama yaitu percepatan dalam arah tangen dari suatu partikel yang dinyatakan dalam vektor posisi RT sama dengan T kuadrat I ditambah T pangkat 3J pada T sama dengan 1 adalah persamaan pertama yaitu RT sama dengan T kuadrat I ditambah T pangkat 3J. Dan persamaan kedua adalah menentukan VT sama dengan R aksen T, AR sama dengan V aksen T, T sama dengan D per DT dikali DT per DS sama dengan V aksen T, DT per DS. Persamaan ketiga yaitu T sama dengan
R aksen T nilai mutlak R aksen T persamaan keempat yaitu ds per dt sama dengan Vt. Dari persamaan 2 dan persamaan 4, dengan substitusi T sama dengan 1, maka dapat ditentukan komponen tangensial percepatan AT sama dengan V aksen T sama dengan 1. Sehingga RT sama dengan T kuadrat I ditambah T pangkat 3J pada T sama dengan 1, hasilnya adalah AT sama dengan 22 per akar 13. Soal selanjutnya adalah soal nomor 2. Soalnya adalah sebagai berikut. Percepatan dalam arah normal dari suatu partikel yang dinyatakan dalam vektor posisi RT sama dengan E pangkat 2T min 1 E pangkat T adalah, maka penyelesaiannya adalah persamaan pertama yaitu RT sama dengan E pangkat 2T min 1, ET. Persamaan kedua adalah AN sama dengan K kali nilai mutlak V kuadrat. Besaran K dapat ditentukan dengan K sama dengan akar K kuadrat dan besaran V dapat ditentukan dengan dt per ds. Sehingga komponen normal percepatan adalah AN sama dengan 2 per akar 5. Selanjutnya adalah contoh soal tentang kecepatan. Soalnya adalah sebagai berikut. Soal yang pertama yaitu sebuah partikel pada T1 sama dengan 2 sekon berada pada koordinat 4,2 dan pada T2 sama dengan 4 sekon berada pada koordinat 8,6, maka vektor kecepatan rata-ratanya adalah diketahui T1 sama dengan 2 sekon, maka vektor R1 sama dengan 4I ditambah 2J. Diketahui T2 sama dengan 4 sekon, maka vektor R2 sama dengan 8I ditambah 6J. Vektor V sama dengan delta E per delta T I ditambah delta Y per delta T J, maka vektor V sama dengan 8 min 4 per 4 min 2T ditambah 6 min 2 per 4 min 2J, maka vektor V-nya sama dengan 4 per 2I ditambah 4 per 2J, dan hasilnya adalah vektor V sama dengan 2I ditambah 2J. Soal selanjutnya adalah soal nomor 2. Soalnya adalah sebagai berikut, yaitu posisi sebuah partikel yang bergerak pada bidang dinyatakan oleh vektor R sama dengan 4T kuadrat min T I ditambah 2T pangkat 3 plus 4TJ, vektor R dalam meter dan T dalam sekon. Besar kecepatan partikel pada saat T2 sekon adalah, penyelesaiannya adalah vektor R sama dengan 4T kuadrat min T I ditambah 2T pangkat 3 plus 4TJ, maka vektor R-nya sama dengan 8T min 1 ditambah 2T pangkat 3 plus 4T J meter per sekon. T sama dengan 2 sekon, maka nilai mutlak V vektor sama dengan 15I ditambah 20J meter per sekon. Maka vektor V sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Dan hasilnya adalah vektor V sama dengan akar 625. Terima kasih, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.